menginspirasi mereka. Jadi mereka harus mendapatkan inspirasi. Dengan cara apa? Dengan cara proses-proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif tadi. Ya, dalam fondasi yang partnership tadi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih di sesi kali ini kita mau bahas-bahas lagi nih mengenai coaching gitu kan ya teman-teman. Dan tema kali ini nih teman-teman, kita mau bahas sebenarnya kenapa ya orang-orang itu menganggap coaching itu cuma nanya-nanya. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi atau memang maksudnya apa gitu ya? Dan kita pengen cari tahu lebih dalam nih. Pernyataan itu apakah dibenarkan oleh coach kita yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan coach kita nih yang akan membagikan ilmu barunya lagi. Kita sapa dulu yuk coachnya. Kita sedang bersama Coach Aditya Mijaya. Halo Coach Adit. Halo. Gimana Coach, kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Udah makan siang Coach? Sudah. Pakai rawon. Enak banget itu Coach. Itu salah satu makanan favorit saya juga Coach. Oh iya? Kan kamu Jawa Tengah, masa rawon? Iya, tapi ya enak aja karena saya suka makanan yang berkuah. Oh gitu. iya sama, kalau itu sih. Oke Coach Adit. Hari ini mau bahas lagi nih Coach pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan gitu nih Coach. Jadi sebenarnya memang coaching itu cuma nanya-nanya ya Coach ya. Menurut Coach Adit ini tanggapan dari kalimat ini bagaimana nih Coach? Wah, kalau ditanya begitu panjang nih ceritanya nih ya. Mengapa Coach seolah-olah ya memang yang kayaknya yang menonjol itu Coach itu cuma nanya-nanya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kayaknya abang begitu doang gitu ya. Nah, kita balik lagi sih ke definisi coaching dulu nih gitu ya. Definisi coaching, dan yang seperti kita tahu kan coaching itu definisinya beragam-ragam ya. Karena punya banyak, setiap orang itu mungkin punya persepsi sendiri-sendiri tentang coaching gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengacu kepada suatu definisi yang memang ya sebagai standar lah gitu ya. Karena saya adalah coach yang berbasiskan ICF, saya menggunakan definisi coaching yang dari ICF. Apa definisi coaching dari ICF atau International Coaching Federation? Ya, jadi kalau menurut ICF itu coaching itu adalah suatu partnership ya antara coach dengan kliennya dalam suatu proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif gitu ya, yang sehingga bisa memaksimal dan menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Jadi coaching itu adalah suatu proses yang partnership ya, partnership nih pertama kesetaraan gitu ya, kesetaraan gitu, dan kemudian melakukannya dengan menggunakan proses yang memprovokasi pikiran dan kreativitas gitu, memprovokasi pikiran dan yang kreatif, cara-caranya itu harus kreatif gitu ya, sehingga bisa menginspirasi klien tersebut untuk mau memaksimalkan potensi pribadi dan atau profesionalnya. Partnership pertama gitu ya. Jadi mengapa partnership ya, itu memang ininya ya, perbedaan coaching dengan yang metode yang lain gitu. Bentuknya harus partnership. Emang kenapa Coach kalau nggak partnership? Ya, karena diyakini adalah seseorang itu bisa mendapatkan inspirasi yang bisa mereka mau berubah itu dengan cara yang partnership, tidak bisa dengan cara yang apa ya, tidak partnership berarti apa tuh? Tidak bermitra itu maksudnya gimana ya? Iya, ada jarak gitu ya Coach yang nah mungkin. ada jarak. Jaraknya dalam hal ini bisa karena tidak saling nyaman gitu ya posisinya gitu. Maksudnya antara kedua orang coach dengan klien ini kalau tidak ada chemistry yang nyaman itu tidak partnership. Atau karena hubungannya kayak vertikal, atasan bawahan. Itu yang benar-benar atasan bos, yang dipandang sebagai bos, orang yang paling tahu, orang yang paling keren, ya orang yang paling keren. orang yang ya yang paling dianggap ini ya, yang dianggap
berkuasa atau berwenang, yang punya otoritas gitu ya. Itu nggak partnership. Gitu ya. Dan itu ternyata bisa menghalangi munculnya suatu awareness baru dari seseorang. Prosesnya gitu. Jadi partnership itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan proses yang memprovokasi pikiran dan proses yang kreatif tadi gitu loh. Berarti memang harus seorang coach ini tugasnya membangun hubungan itu dulu menjadi partnership ya coach ya. Iya. Jadi tugas pertama seorang coach itu adalah memastikan adanya hubungan yang berdasarkan trust dan safety. Rasa percaya dan rasa aman satu sama lain. Aman dan nyaman dan saling percaya gitu. Dan itu tidak bisa terjadi kalau nggak ada partnership. Gitu ya. Ini pertama nih, ini baru pertama gitu ya. Terus yang tadi kan definisi yang kedua, keywordsnya yang berikutnya adalah dengan menggunakan dalam cara proses yang memicu pikiran, memprovokasi pikiran ya. Maksudnya gimana tuh coach? Dan kreatif gitu ya. Memicu pemikiran. Menurut saya pikiran, kalau bahasa Inggris kan mind ya. Sebenarnya bukan pikiran aja sih. Itu mind itu adalah pikiran dan perasaan yang saling mempengaruhi. Menurut saya loh ya. Jadi bukan hanya memprovokasi pikiran, tapi juga memprovokasi perasaannya juga menurut saya, yang saling berkaitan. Mind and feeling itu saling thinking and feeling itu saling mempengaruhi soalnya. Kadang kan emang kita dalam menentukan suatu pilihan atau keputusan gitu ya coach ya. Kadang kita mengambil atas dasar logika ataupun pikiran, atau kadang menggunakan perasaan, feelingnya kasihan nih, akhirnya kita karena rasa kasihan itu mengambil keputusan. Berarti kalau dalam coaching sehingga menampilkan kreativitas tadi ya coach ya, memang harus berkesinambungan antara pikiran dan perasaannya. Dengan kelanjutan dari definisi itu adalah yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya, menginspirasi mereka. Jadi mereka harus mendapatkan inspirasi. Dengan cara apa? Dengan cara proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif tadi. Ya, dalam fondasi yang partnership tadi. Hubungannya dengan tanya-tanya apa gitu ya. Kok ditanya terus dan si kliennya harus mencari jawaban sendiri gitu ya coach ya. Itulah dasar partnership. Pertama dilihat darinya gitu, partnership. Kalau kita ngasih tahu, nyuruh, ngasih nasihat, itu partnership gak? Enggak sih. Pasti karena kan hubungannya atas bawah, horizontal, vertikal, atau ada pihak yang merasa dirinya yang punya wewenang, yang merasa dirinya punya mungkin punya pengalaman lebih, punya ilmu lebih gitu ya, yang akhirnya memberitahu yang mengarahkan yang lainnya supaya ngikut gitu kan. Itu nggak partnership. Berarti orang yang memberikan solusi gitu ya coach ataupun saran, berarti memang itu dinamakan bukan partnership. Itu seperti hubungan vertikal yang tadi coach. Memberikan solusi ya itu sih masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memberikan solusi dan harus memaksakan solusi itu jalankan, itu kan bukan partnership. Oke. Berarti sekarang aku udah paham nih perbedaannya gitu ya coach ya. Jadi bedanya dengan kalau ditanya apa? Dengan hubungan dengan partnership ini kalau menurut Aisyah? Ya kalau hubungan partnership berarti gimana caranya seorang partner itu ingin partnernya lebih berkembang lagi gitu coach. Supaya ya bisa terus mengambil ilmu baru dan terus berkembang sih menurut saya, sehingga temannya ini bisa bertanya dan memberikan support aja. Ya. Mengapa dengan cara bertanya gitu ya? Karena itu kayak dengan partnership tadi ya. Karena dengan bertanya itu
itulah yang bisa membangkitkan solusi dalam dirinya. Dia kan dengan jawabannya sendiri. Itu dia bisa menemukan solusi sendiri. Artinya dia tidak dipaksakan untuk mengikuti jawaban orang lain. Gitu ya. Makanya pertanyaan juga nggak sembarang nanya juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang namanya powerful questioning ya. Cara bertanya yang powerful yang bisa membuat orang itu mendapatkan suatu inspirasi tadi sehingga mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan sembarang pertanyaan juga ya. Nggak semua pertanyaan itu juga partnership sih. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Contoh, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh polisi melakukan investigasi, itu kan bukan partnership. Iya, bukan. Dia lebih mencari jawaban gitu ya. Dia lebih memaksakan dia untuk menjawab ya. Gitu. Jadi bukan partnership jadi proses bertanyanya bukan yang seperti investigator, proses bertanya yang bukan seperti interrogator, proses bertanya bukan seperti auditor. Ya, jadi ada tadi pertanyaan tertentu yang memang yang partnership dan bisa menginspirasi seseorang, gitu ya. Kan tadi juga definisinya adalah dengan proses yang memprovokasi pikiran, perasaan dan kreatif. Salah satunya ya prosesnya dengan bertanya, proses yang memprovokasi pikiran, perasaan dan kreatif itu, gitu ya. Tapi tidak hanya bertanya ternyata, gitu ya. Jadi bukan hanya bertanya, harus pertanyaan yang powerful. Bukan hanya bertanya, tapi cara bertanya juga harus powerful, gitu ya. Dan ternyata bukan hanya itu untuk menginspirasi pikiran seseorang. Ada hal yang lain lagi, Coach. Nah, di kompetensi ICF yang nomor 7, ya, evoking awareness, itu kan definisi ininya ya, definisi bebasnya adalah seorang coach itu harus bisa mampu berpartner dengan kliennya, memfasilitasi dia untuk bisa mendapatkan inspirasi baru kan, atau kesadaran baru gitu, dengan teknik dan metode yang tertentu yang memprovokasi pikiran tadi. Contoh, ternyata di situ contoh gitu ya, powerful questioning. Berarti kan ada lain lagi ya. Iya. Terus ada yang namanya silence dengan keheningan, diam. Ternyata juga bisa bicu pikiran dan perasaan ya, memprovokasi. Kemudian dengan teknik metafora atau analogi, ya, itu juga kan salah satu cara untuk bisa memprovokasi pikiran dan perasaan seseorang. Dan lain-lain di situ definisinya, dan lain-lain. Berarti lebih dari itu boleh. Yang penting adalah cara-cara yang partnership, yang memprovokasi pikiran, perasaan dan yang kreatif. Gitu. Pakai reframing juga salah satunya sih. Gitu ya. Macam-macam caranya. Jadi makanya sekarang coaching juga lebih banyak ya teknik-teknik yang kreatif yang lainnya, misalnya dengan kartu, pakai Lego, dengan cara melukis, dengan cara pakai tanah liat gitu ya, pakai kayak kreatif ya, proses-proses seni gitu dan kreativitas, karena ya memicu pemikiran kreatif, cara-cara itu kreatif gitu loh, cara-cara itu kreatif dan bisa memicu pikiran dan perasaan seseorang. Ini cara-cara kreatif ini selalu terupgrade gak sih, Coach? Kayak memang ada seseorang yang menemukan hal barunya gitu. Itu terus berkembang sih. Riset untuk proses-proses yang memprovokasi pikiran dan dengan cara yang kreatif itu terus berkembang gitu loh. Memang pada akhirnya tools dan teknik yang utama seorang coach adalah siapa? Dirinya sendiri gitu loh. Ya, jadi kompetensi ICF dan kode etik ICF adalah tools dan teknik yang betul-betul yang harus dikuasai oleh seorang coach berbasiskan ICF. Nantinya terserah mau pakai kartu kayak pakai Lego kayak mau pakai tanah liat kayak mau pakai tarian kayak kalau perlu ya, coaching pakai piano kayak gitu. Iya, pakai yang lain gitu ya, Coach ya, yang belum ada. Yang belum ada kali ya nanti gitu ya. Itu kan cara-cara kreatif ya. Nah, itu bebas tapi tidak boleh jangan sampai mengindahkan atau melupakan menghilangkan tools dalam dirinya sendiri gitu. Berarti ya memang ini mungkin ilmu baru juga buat teman-teman ya, Coach ya. Bukan hanya tanya-tanya, sebenarnya di coaching itu ada lapisan-lapisannya lagi di dalamnya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang salah menganggapnya gitu ya, Coach ya. Padahal memang teknik-teknik di dalamnya itu ya meliputi powerful questioning tadi dan beberapa alat yang bisa kita terapkan supaya bisa menimbulkan kreativitas itu ya, Coach ya. Betul. Oke, mungkin
sekian dulu kali ya Coach ya pembahasan kita pada kali ini. Boleh. Kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan gimana nih Coach caranya? Jadi kalau teman-teman mau ikut pelatihan coaching ya, yang mau belajar bagaimana caranya memprovokasi pikiran dan perasaan dengan cara-cara kreatif tadi gitu ya. Ya silakan buka website kita www.corporaconsulting.com. Cari di situ program pelatihan yang certification program ya. Yang judulnya coaching. Silakan pilih, di situ ada pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF 75 jam. Ya, jadi betul-betul belajar coaching yang isinya memang mempelajari coaching gitu ya. Bukan mempelajari yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada sesi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman yang lain. Jika ada teman-teman pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati. Saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.